Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang angkatan 90. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya percintaan roman dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Pribadi sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era angkatan 90-an penuh kebebasan berekspresi dan berpikir. Dengan ditemukannya percetakan, maka karya sastra menjadi bersifat individual. Selanjutnya ciri-ciri angkatan 90. Yang pertama, kecenderungan dominan dari penyairnya yaitu lebih menyodorkan unsur asketik di antara hadirnya tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya romansa percintaan. Yang keempat, mulai memunculkan masalah gender. Yang kelima, mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Tokoh-tokoh pada angkatan 90-an yang pertama ada Ayu Utami, yang kedua ada Jenar Mahesa Ayu, dan yang ketiga ada Ahmadus Yosi Hervanda dan lain-lain. Contoh karya yang saya ambil di sini adalah Larung. Larung adalah sebuah novel karya Ayu Utami yang diterbitkan pada tahun 2001. Novel ini merupakan bagian dari tetralogi Lentera bersama dengan novel Saman, Laila Tak Mampir di New York, dan Manjali dan Cakra Binawa yang meraih banyak perhatian di Indonesia. Larung mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Larasati atau biasa dipanggil Sati yang memiliki kehidupan yang kompleks dan beragam. Cerita ini mengulas tentang pencarian jati diri, perjuangan melawan konformitas sosial, serta perjalanan emosional tokoh utamanya. Larung karya Ayu Utami menampilkan latar tempat, waktu, dan aspek lain yang cukup beragam. Yang pertama, latar tempat. Kota besar tidak disebutkan nama. Sebagian besar cerita terjadi di sebuah kota besar Indonesia yang tidak secara spesifik disebutkan namanya. Ini mencakup kehidupan urban, perkembangan sosial, dan kompleksitas budaya dalam suasana kota metropolitan. Yang kedua, rumah dan lingkungan keluarga. Beberapa bagian cerita memfokuskan pada rumah dan lingkungan keluarga tokoh utama, Larasati atau Sati, yang memberikan gambaran mengenai dinamika hubungan keluarga dan konflik internal tokoh. Yang ketiga, pantai dan alam. Beberapa adegan dalam novel ini juga menampilkan latar belakang pantai dan alam, memberikan kontras terhadap kehidupan kota. Pemandangan alam ini seringkali menjadi tempat bagi introspeksi tokoh-tokoh dalam novel. Tempat kebudayaan dan kesenian. Latar tempat juga mencakup kehidupan di pusat-pusat budayaan dan kesenian, di mana tokoh-tokoh dalam cerita terlibat dalam berbagai aktivitas budaya seperti sastra, seni, dan pergerakan intelektual. Yang kedua, latar waktu. Tidak ditentukan dengan jelas. Waktu dalam novel ini tidak ditentukan secara spesifik, sehingga cerita dapat diinterpretasikan sebagai perjalanan yang mencakup rentang waktu yang luas, tanpa detail kronologi yang spesifik. Selanjutnya, aspek lainnya. Konteks sosial politik. Novel ini menyoroti konteks sosial politik pada masanya, menampilkan berbagai aspek perubahan sosial, peran gender, dan konflik-konflik kultural yang dihadapi tokoh-tokohnya. Melalui latar tempat yang beragam ini, Ayu Utami menciptakan keragaman situasi dan konteks yang memperkaya pengalaman pembaca dalam memahami perjalanan dan dinamika hubungan antar tokoh dalam novel Larung. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.